pagi semuanya, ketemu kembali di pelajaran PPKN. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita ketahui secara yuridis Indonesia ini menganut kedaulatan rakyat. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan adanya ketentuan yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di dalam pembukaan dan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang kita akan bahas yang pertama, yaitu kedaulatan yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita lihat dari alinea keempat tadi, di Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 merupakan penjabaran dari nilai sila keempat Pancasila. Kita ketahui sila keempat Pancasila bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam sila ini mengandung 4 konsep kunci kedaulatan rakyat. Nah, 4 kunci kedaulatan rakyat itu apa saja? Yang pertama adalah kerakyatan. Artinya apa? Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang bermakna bahwa Indonesia ini menganut demokrasi. Kemudian yang kedua, hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran yang sehat selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa dan dilaksanakan secara sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong dengan itikat baik sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian konsep yang ketiga di sini adalah permusyawaratan. Artinya apa? Permusyawaratan berarti dalam merumuskan atau memutuskan suatu hal itu harus didasarkan pada kehendak rakyat serta melalui musyawarah untuk mufakat. Kemudian yang keempat adalah perwakilan. Perwakilan berarti suatu tata cara yang senantiasa mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan melalui Badan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan kedaulatan yang terdapat di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di batang tubuh di sini dapat dilihat pada pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Tetapi sebelum diamandemen, pasal 1 ayat 2 tahun 1945 bunyinya adalah kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Artinya begini, kata dilakukan sepenuhnya oleh MPR ini menafsirkan bahwa hanya MPR yang melakukan kedaulatan rakyat. Tetapi setelah diamandemen, MPR ini berperan sebagai lembaga penyelenggara negara bersama dengan para wakil rakyat dalam melaksanakan kedaulatannya. Jadi posisi MPR ini adalah sama-sama lembaga tinggi negara, bukan pemegang kedaulatan penuh. Dan yang kedua adalah pasal 33 ayat 4 menyebutkan perekonomian Indonesia ini diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi, prinsip kebersamaan, kemudian efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan kesatuan ekonomi nasional. Di pasal ini menyebutkan bahwa Indonesia ini adalah menganut paham kerakyatan di bidang ekonomi. Dan yang pasal 34 ayat 2 ini menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem
jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Artinya apa? Di pasal ini menegaskan bahwa Indonesia juga mengatur kedaulatan di bidang sosial. Kemudian di bab 10A ini mengatur tentang HAM. Adanya ketentuan hak asasi manusia di dalam bab 10A Undang-Undang Dasar tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan rakyat dapat terwujud apabila ada hak asasi manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedaulatan negara Republik Indonesia adalah kedaulatan rakyat dalam kerangka negara hukum. Oleh karena itu, kedaulatan itu harus dilakukan dan dilaksanakan di dalam sebuah negara. Nah, kira-kira kalau ada pertanyaan, mengapa kedaulatan rakyat itu perlu dilaksanakan? Jadi yang pertama, di sini adanya kepastian hukum. Artinya apa? Negara perlu menegakkan kepastian hukum. Warga negara dapat merencanakan hidup dan dapat melakukan semua kegiatan secara aman. Kemudian perlakuan yang sama, artinya hukum menjadikan warga negara ini diperlakukan menurut tolak ukur objektif dan sama. Nah, tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya ini adalah hukum. Kemudian yang ketiga, legitimasi demokrasi. Legitimasi demokrasi maksudnya adalah kekuasaan negara senantiasa digunakan berdasarkan persetujuan warga negara dan berada di dalam pengawasan mereka. Dan yang terakhir, ada tuntutan akal budi. Artinya kehidupan masyarakat harus ditata secara masuk akal. Artinya kehidupan masyarakat ditata dengan menggunakan hukum, bukan melalui pemaksaan oleh penguasa. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip demokrasi yang dilaksanakan di negara kita. Yang pertama, prinsipnya adalah pemilik negara adalah rakyat, sehingga rakyat ini memegang kekuasaan tertinggi. Prinsip yang kedua, adanya lembaga negara ini berperan sebagai wakil rakyat dalam suatu negara. Yang ketiga, tidak boleh ada pengistimewaan kepada seorang ataupun golongan atau partai tertentu. Kemudian yang keempat, harus ada undang-undang yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan dalam negara dan mekanisme dalam pelaksanaan kerjanya. Indonesia sebagai negara demokratis memiliki konsep demokrasi Pancasila yang didapat dari nilai-nilai dalam masyarakat. Demokrasi Pancasila ini merupakan paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi ini bisa diartikan secara luas dan secara sempit. Secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada beberapa prinsip demokrasi Pancasila, yaitu ada kebebasan, kemudian ada kedaulatan rakyat, kemudian ada pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab. Kemudian demokrasi dalam arti luas, artinya demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Cukup sekian materi kali ini, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami.